Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Penyidikan suap proyek Basarnas memicu masalah lain antara KPK dengan TNI. KPK mengakui kesalahannya tidak berkoordinasi dengan Mabes TNI saat menangkap Letkol ABC dan tidak berkoordinasi pula saat menetapkan Marsdia Henry Alfiandi sebagai tersangka. Dan untuk membahas bagaimana tindak lanjut perkara dugaan korupsi Basarnas dan bagaimana prospek kasus ini ditangani TNI. Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Pak Saud, ini bukan pertama kalinya begitu Pak KPK menangani kasus yang kemudian melibatkan anggota TNI. Tetapi dalam kasus ini, dalam konferensi pers tadi kita sama-sama mendengarkan disebutkan bahwa tim penyelidik mungkin ada kehilafan. Kok bisa begitu Pak hilaf? Bukankah seharusnya penyidik atau penyelidik ini sudah memahami prosedur seperti ini Pak? Ya, saya pikir mereka paham dong ya. Ada pasal 42 Undang-Undang KPK yang 2002 itu bahwa di situ di stated tertulis di situ bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan bla 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 dalam kaitan adanya orang yang terkait dengan peradilan militer dan peradilan umum. Jadi saya pikir mereka paham itu gitu. Cuman mungkin ada poin material yang mungkin agak keganggu ya. Tadi saya juga kurang capture semua persoalan ini. Tapi ada disebut yang udah pensiun tuh yang mana saya nggak tahu. Tapi ada yang masih aktif gitu. Tapi whatever saya nggak tahu apa timnya itu, satgasnya itu apa punya pengalaman atau ada orang-orang yang sudah menangani sebelumnya. Di kasus AW 101 itu kan kita jelas ya berkoordinasi helikopter itu. Jadi sebenarnya by definition mereka KPK punya experience udah beberapa kasus itu yang mereka harusnya nggak seperti ini caranya menyelesaikannya sehingga kemudian noisy gitu Mbak. Oke, baik kalau melihat kasus helikopter AW 101 itu Pak Saud, apakah kemudian ada kekhawatiran begitu jika kemudian kasus ini diambil oleh TNI ini tidak akan ditangani dengan baik? Ya ini kan persoalan negeri kita, ada trust ya. Ada trust, walaupun waktu itu kita ya dari awal memang penyidik juga sudah punya sense untuk itu sehingga pimpinan tinggal kita ngikutin protokolnya, maksudnya protokol yang formal. Pak Laude ketemu siapa, saya ketemu siapa, Pak Agus ketemu siapa, tapi di bawah itu timnya sudah jalan semua, jadi ada trustnya. Jadi sebenarnya kan ini sudah ada pengalaman yang sebenarnya mereka harus paham. Kalau kita bicara OTT itu kan selalu sebenarnya kan awalnya itu dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu kan selalu sudah mutoid, ada peristiwa pidananya. Saya sudah tahu tuh by name, by address tuh kira-kira siapa yang harus kena gitu ya. Atau mungkin mereka dalam hal ini confuse untuk langsung tidak langsung boleh ketemu atau gimana gitu. Saya nggak ngerti. Jadi maksud saya gini loh. Sebenarnya ini mungkin yang harus tanggung jawab ya pimpinannya sebenarnya. Pimpinannya siapa di sini berarti Pak Saud? Ya pimpinan KPK lah semua itu yang 5 orang kan. Kan mereka harus hands on gitu ya. Mereka mengamati itu secara langsung, menginspirasi anak-anak supaya tidak ragu atau tidak ada salah dan seterusnya. Jadi memang ini bisa jadi Dewas juga harus turun tangan juga lah melihat ini. Tapi kan Dewas nggak bisa diharap juga ya belakangan ini. Baik, Pak Saud, saya ingin tahu juga begitu pengalaman Anda saat menangani kasus helikopter AW 101. Nah itu seperti apa Pak saat itu prosedur yang dilakukan ketika juga di dalamnya ini waktu itu kalau tidak salah ada mantan Kasau gitu ya yang terlibat di sana. Ya saya kurang ingat persis, tapi mungkin karena ini kerugian negara ya, jadi case-nya agak lebih. Tapi sebenarnya baik itu di OTT atau ke perhitungan kerugian negaranya itu sama sebenarnya. Baik kasus itu sebenarnya sudah jelas siapa yang bakal terkait gitu. Sehingga kemudian kemana kita harus berkoordinasi, dalam batas-batas mana kita bisa berkoordinasi, dan bagaimana berikutnya kalau terjadi umpamanya pembagian kerja, siapa yang membagi kerja dan kemudian siapa menerima apa, siapa memberi apa gitu dalam pengertian sharing information ya. Kasusnya itu karena kalau kita bicara AB 101 kan itu kelihatan dari awal perencanaan sampai terakhirnya. Jadi maksud saya ini menjadi menarik
sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak dilakukan koordinasi karena udah ada perintah undang-undangnya dan udah beberapa kali terjadi. Jadi kalau ditanya kembali lagi pada beberapa case yang belakang itu mungkin terkait ya dengan kondisi yang ada di internal KPK juga gitu. Jadi pimpinan tidak menginspirasi anak-anak lagi atau mereka kemudian bergerak tanpa memikirkan resiko. Saya pikir mereka mikirkan resiko ya. Baik. Nggak mungkin lah mereka nggak mikir resiko ini. Baik. Nah, kalau begitu Pak Saud, apakah dengan adanya kekhilafan tadi seperti yang diakui oleh KPK dalam prosedur ini, apakah menurut Anda status tersangkanya ini bisa gugur dan kemudian bagaimana Anda melihat juga transparansi atau keterbukaan dalam pidana ataupun juga peradilan militer itu sendiri? Nanti kita akan membahasnya Pak Saud karena kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Prime Time News. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang dan sebelumnya kami juga sudah mengundang dari pihak Puspom TNI tetapi hingga saat ini belum bersedia bergabung. Pak Saud, kalau kemudian ada pengakuan dari KPK bahwa ada kekhilafan begitu Kak, apakah dengan begitu status tersangkanya ini bisa gugur Pak? Saya pikir enggak ya. Saya pikir enggak. Karena kan itu peristiwa pidananya sudah terjadi itu. Dan saya pikir kalau peristiwa pidananya tidak terjadi, walaupun tadi ada disebutkan mengenai tempusnya ya, kalau peristiwa pidana sudah terjadi itu nggak boleh dong, itu namanya nggak adil. Karena banyak juga orang peristiwa pidana seperti itu diadili gitu. Jadi artinya tinggal bagaimana nanti KPK koordinasi penyidik KPK dengan penyidik yang ditentukan oleh TNI, itu kemudian mereka duduk sama-sama, kemudian melakukan penyidikan untuk kepada dua nama yang disebut-sebut tadi. Jadi artinya peristiwa pidana itu sudah terjadi dan itu kan diawali oleh peristiwa OTT dan OTT itu sebenarnya kan sudah terjadi peristiwanya. Kalau OTT itu kan bergerak dari laporan dari masyarakat. Jadi peristiwa pidana itu sudah terjadi, kemudian setelah diselidiki, kemudian terjadi lagi gitu. Jadi kalau ada orang bilang OTT nggak boleh, itu dia nggak paham itu. Jadi artinya gini, itu sudah terjadi ya nggak boleh. Sudah terjadi peristiwa pidananya. Jadi itu harus tinggal masalah koordinasi aja. Formil materialnya kan itu bisa diatasi dengan koordinasi kedua institusi ini. Itu Mbak. Koordinasi kedua institusi antara KPK dengan TNI. Tetapi juga banyak yang kemudian khawatir bagaimana keterbukaan TNI dalam peradilan militernya terkait dengan kasus ini. Bagaimana mengawalnya supaya kita juga melihat bahwa memang kasus ini diseriusi begitu oleh TNI? Ya, memang kan syarat pemberantasan korupsi yang pertama itu kan harus transparan. Itu paling atas itu. Transparan, bebas dari konflik of interest, baru akuntabel di dalam melaksanakannya. Itu sudah nggak bisa dinegosiasikan. Oleh sebab itu tadi kan ada janji-janji untuk transparan. Kita hargai, terus kemudian kita berharap juga prosesnya harus cepat. Nah, pengalaman menunjukkan memang agak lama ya. Agak lama ya. Nanti yang di KPK-nya udah sampai ke tahap yang penuntutan gitu, nanti yang di tempat lain belum gitu. Jadi ini mungkin kalau bisa ya sama, sehingga kemudian ada irama yang bagus di antara dua institusi ini. Soal kemarin ada noise beberapa hari yang lalu, ya udah kita anggap itu sebagai insiden, semua nggak dikendaki, walaupun dalam hukum tuh nggak boleh istilah seperti itu, karena memang udah jelas ya. Aturannya Undang-Undang KPK itu jelas kok, pasal 42 itu udah berisi tentang bahwa memang harus ada yang disebutnya sebagai koordinasi ataupun katakanlah siapa yang mengendalikan penyidikannya. Nah, itu kan koordinasinya di situ. Gitu Mbak. Baik. Pak Saud, apakah kemudian diperlukan untuk merevisi Undang-Undang KPK dan juga Undang-Undang Peradilan Militer yang bisa memperluas kewenangan KPK maksud kami dalam menangani anggota TNI yang kemudian terlibat dalam tindak pidana korupsi? Ya, nanti itu saya pikir nunggu pemerintahan ke depan ya. Karena yang sekarang ini agak susah, undang-undang KPK aja nggak diapa-apain. Maksud saya gini, itu memang harus hal yang harus dikelirkan nanti soal koneksitas, ya, walaupun sudah ada di kejaksaan. Tetapi dalam kaitan tugas-tugas KPK ini karena memang dia bergerak di atas angka-angka yang cukup besar gitu ya. Dan itu pembelian itu juga besar ya, di kementerian manapun di situ. Kan itu besar sekali, mahal ya peralatan-peralatan high-tech itu. Jadi itu harus prioritas untuk kemudian KPK bisa touch di situ gitu. Nah kalau memang nanti ke depan ada upaya perbaikan, itu salah satu yang mungkin kita ubah
di dalam baik Undang-Undang Tipikor-nya dan Undang-Undang KPK-nya sendiri. Jadi nggak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Harus tegas. Memang di pasal 42 itu tegas ya. Kalau dibaca itu berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ya bersama-sama yang orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Jadi ini kan agak bisa dinilai abu-abu juga. Karena di situ dikatakan mengendalikan gitu kan. Jadi nanti siapa yang mengendalikan gitu. Jadi Harus dipertegas lagi begitu ya, Pak Saud ya? tegas. Ya. Baik. Baik Pak Saud, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Saud Situmorang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.